Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-24. Hadis ini dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa ala dzalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Rawahu Muslim. Hadis ini dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini Allah SWT mengatakan beberapa perkataan yang cukup panjang. Pertama disebutkan oleh Allah SWT dalam hadis qudsi ini, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Sungguhnya aku, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kepada diriku kezaliman, dan aku jadikan kezaliman tersebut haram untuk kalian lakukan di antara kalian. Ini yang pertama, di mana Allah SWT mengatakan, Allah SWT mengharamkan kezaliman pada dirinya. Maksudnya Allah SWT tidak akan melakukan kezaliman, tidak akan menzalimi hambanya. Dan maksud atau arti dari zalim itu adalah zalim lawannya dari adil. Zalim artinya tidak memberikan kepada yang berhak haknya, atau tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan orang yang adil adalah orang yang memberikan sesuatu kepada yang berhak untuk mendapatkannya.
Maka kezaliman seorang ketika dia melakukan atau mengambil hak orang lain atau menahan hak tersebut tidak diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya, maka ini dikatakan zalim. Maka Allah SWT tidak pernah melakukan kezaliman kepada hambanya. Allah SWT memberikan kepada hamba haknya. Allah SWT menciptakan makhluk ini, kemudian Allah SWT berikan kebutuhan mereka yang mereka butuhkan ketika hidup di dunia ini. Allah SWT tidak pernah menahan hak tersebut. Maka kata Allah SWT, aku mengharamkan kezaliman pada diriku, yaitu aku tidak melakukan kezaliman, dan aku juga mengharamkan itu bagi kalian. Maka kezaliman itu tidak boleh kita lakukan. Allah SWT melarang kita melakukan kezaliman di antara kita. Bagaimana kezaliman? Kita mengambil hak orang lain atau kita menahan hak orang untuk tidak diberikan kepadanya. Ini sebuah kezaliman. Maka orang yang adil itu dia memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Tidak boleh kita menahan. Tidak boleh kita mengambil hak orang lain. Maka Allah SWT mengatakan di sini, fala tadzalamu, jangan saling menzalimi. Ini juga kita dilarang menzalimi orang, juga kita dilarang membalas kezaliman dengan kezaliman. Karena Allah di sini mengatakan fala tadzalamu, artinya jangan saling menzalimi. Nah, karena dia menzalimi kita juga menzalimi dia, tidak. Ketika seorang menzalimi kita misalnya, maka kita minta kepada Allah SWT hak kita. Kita tidak membalas kezaliman dengan kezaliman juga, karena itu berarti membalas keburukan dengan keburukan. Tapi hendaknya kita membalas keburukan, berusaha untuk membalasnya dengan kebaikan. Itu yang sempurna. Maka di sini Allah SWT melarang jangan saling melakukan kezaliman. Misalnya seorang anak misalnya dia melakukan kedurhakaan misalnya, kemudian orang tuanya tidak memberikan haknya, maka tentunya itu tidak baik. Atau sebaliknya. Tapi hendaknya kita berusaha membalas kezaliman dengan kebaikan. Tujuannya mudah-mudahan orang yang melakukan kezaliman dia sadar, tidak membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama, kecuali ada hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Ini yang pertama. Kemudian Allah SWT mengatakan selanjutnya, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Setiap kalian, kata Allah SWT, tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya. Oleh karena itu mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan hidayah kepada kalian. Kita manusia, asal kita tersesat, tapi Allah SWT memberikan kita petunjuk. Kalau Allah SWT tidak menurunkan Al-Quran, tidak mengutus Nabi SAW, maka kita ini tersesat. Enggak tahu kita mana yang hak, mana yang batil, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, kita enggak tahu. Oleh karena itu, ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Kita sebenarnya tersesat, enggak tahu jalan kebenaran, tapi Allah SWT berikan hidayah, petunjuk. Oleh karena itu kita senantiasa minta hidayah kepada Allah, dan itu kita minta 17 kali sehari semalam ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan aku hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Itu hidayah kita minta sama Allah SWT. Maka orang yang salat berarti dia minta hidayah sama Allah. Maka Allah SWT memang menyuruh kita untuk minta hidayah kepadanya, dan Allah akan berikan hidayah kalau kita minta petunjuk. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kita manusia butuh hidayah, butuh petunjuk dari Allah SWT. Di mana hidayah itu ada dua macam kata para ulama. Ada hidayatul irsyad wal bayan, artinya hidayah yang dengannya kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua, hidayah mengamalkan, hidayatul amal dan taufik.
mengamalkan apa yang kita ketahui. Kita tahu ini benar, kita lakukan. Kita tahu ini salah, maka kita tinggalkan. Dua-duanya itu yang kita minta sama Allah SWT. Karena ada sebagian orang yang hanya dapat hidayah pertama. Dia tahu ini benar, tapi tidak dia lakukan. Tidak dapat hidayah amal namanya. Dia tahu ini salah, justru dia lakukan. Berarti dia tidak mendapatkan hidayah amal. Hidayah untuk mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Maka kita minta kepada Allah SWT kedua hidayah tersebut. Hidayah berupa petunjuk agar kita mengetahui, hidayah ilmu supaya kita tahu mana yang hak, mana yang batil, dan juga hidayah amal sehingga kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Kemudian Allah SWT katakan selanjutnya, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian semua itu dalam keadaan lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan berikan makan kepada kalian. Kita semua, apa yang kita makan, minum sekarang ini, itu rezeki dari Allah. Allah SWT yang memberikan rezeki. Kalau bukan Allah SWT beri rezeki, maka kita semua lapar, haus. Tapi Allah SWT memberi kita makan dan minum, sehingga kita hilang dari diri kita lapar dan haus. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang ada pada kita itu nikmat dari Allah SWT. Makan minum itu adalah nikmat dari Allah SWT. Maka minta sama Allah SWT. Kemudian juga Allah SWT katakan, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Kalian semua ini, kata Allah SWT, telanjang, artinya tidak punya pakaian, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah kepadaku pakaian, aku akan berikan. Kita semua ya lahir dalam keadaan tidak berpakaian. Yang kita pakai hari ini berupa pakaian, ini pemberian dari Allah SWT. Maka kita minta kepada Allah, ini semua rezeki. Makan, minuman, makanan, minuman, kemudian pakaian, itu semua rezeki dari Allah SWT. Maka kita harus ingat itu. Betapa rezeki Allah SWT sangat besar kepada kita. Nikmat dan karunia Allah sangat besar kepada kita. Allah SWT berikan kita makan, minum, pakaian. Kalau Allah SWT tidak berikan, kita tidak akan bisa berpakaian. Maka kita hendaknya wajib bersyukur kepada Allah SWT. Tentunya dengan kita bersyukur, Allah SWT akan tambah nikmat tersebut. Nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nikmat yang lainnya. Hidayah. Kalau kita bersyukur kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan tambah nikmat itu. Karena Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kalian kufur, azabku sangat pedih, kata Allah SWT. Kemudian Allah SWT mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan, perbuatan dosa pada malam hari dan siang, dan aku mengampuni seluruh dosa, maka mohon ampunlah kepadaku, aku akan ampuni kalian. Maka ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya kita manusia, mesti kita melakukan perbuatan dosa, baik sengaja atau tidak sengaja. Maka sebaik-baik kita adalah orang yang beristighfar kepada Allah, orang yang mohon ampun kepada Allah SWT. Nabi beristighfar 100 kali dalam sehari semalam. Maka hendaknya kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT sebanyak-banyaknya. Karena kita senantiasa melakukan kesalahan, dosa, baik itu sengaja atau tidak sengaja, tidak sengaja kita. Maka kita sering lupa atau lalai dan sebagainya. Maka mohon ampun kepada Allah SWT. Dan Allah SWT mengampuni seluruh dosa. Tidak ada dosa yang kita lakukan kecuali Allah SWT ampuni. Termasuk dosa yang paling besar, kesyirikan, kekufuran pun, ketika seorang melakukan dosa tersebut, ketika dia bertobat kepada Allah SWT dengan sebenar-benar tobat, Allah akan ampuni. Yang tidak diampuni itu kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik atau meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian, dan ini menunjukkan apa? Rahmat Allah
Kasih sayang Allah SWT sangat luas ya kepada kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh kita mengatakan, oh dosa saya sangat banyak ini, dosa saya besar ini, tidak mungkin diampuni. Itu adalah bisikan syaitan. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka segera minta ampun, bertobat kepada Allah SWT. Maka Allah akan ampuni. Dan tidak boleh kita menganggap remeh sebuah dosa. Wah, ini dosa kecil. Atau kita menunda-nunda taubat, nggak boleh. Nanti aja kita bertobatnya. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu di antara kita kapan kita meninggal. Tentunya kita ingin kita bertobat, kita meninggal dalam keadaan sudah bertobat. Kalau kita menunda, kita nggak tahu. Yang sampai kita meninggal, kita belum sempat bertobat kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT melanjutkan, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan sedikit pun bahaya buat diriku, kata Allah. Dan juga tidak bisa sedikit pun memberikan manfaat kepadaku. Maka ini menunjukkan Allah SWT Maha Kuasa dan Maha Kaya. Allah SWT Maha Kuasa, tidak ada yang lebih besar, lebih kuat, lebih kuasa dari Allah SWT. Tidak ada yang bisa mendatangkan bahaya kepada Allah SWT. Karena Allah SWT Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha segalanya. Dan juga Allah SWT Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluk. Kita tidak perlu, atau Allah SWT tidak butuh kepada amalan kita, ibadah kita. Tidaklah apa yang kita lakukan bermanfaat buat Allah SWT, tapi yang kita lakukan itu bermanfaat buat diri kita. Makanya Allah SWT mengatakan dalam kalimat setelahnya, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang pertama sampai orang yang terakhir dari manusia dan jin, jadi makhluk pertama sampai makhluk terakhir, makhluk yang pertama diciptakan, manusia pertama sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, dan juga jin pertama sampai akhir, kalau mereka semua bertakwa sama Allah SWT, maka tidaklah ketakwaan mereka itu akan menambahkan kekuasaan Allah sedikit pun. Ini menunjukkan apa? Allah SWT Maha Kaya dan tidak butuh sama kita. Kalau kita semua jadi orang bertakwa semua, apakah bertambah kekuasaan Allah? Tidak. Bertambah kemuliaan Allah? Enggak. Bertambah kekayaan Allah? Enggak. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak butuh kepada makhluk, kepada manusia. Allah tidak butuh kepada makhluk, tapi kita yang butuh kepada Allah SWT. Maka apa yang kita lakukan berupa ibadah, ketakwaan, itu kembalinya kepada kita, bukan kepada Allah. Ini harus kita pahami dengan baik. Makanya orang-orang beriman masuk ke dalam surga bukan karena amal ibadahnya. Sebab tidak mungkin kita masuk surga karena amal ibadah kita. Karena kalau ditimbang amal ibadah kita dengan nikmat Allah itu tidak sebanding. Disebutkan bahwasanya salah seorang dari orang Bani Israel zaman dahulu, dia ahli ibadah. Ketika ditanya, kamu masuk surga kenapa? Karena ibadahku, kata dia. Coba dihitung, coba ditimbang seluruh amalannya, beratus tahun dia beribadah kepada Allah SWT, ditimbang dengan satu nikmat aja, yaitu nikmat mata. Itu tidak sebanding, lebih berat nikmat mata. Maka seorang masuk surga karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, karunia Allah, bukan semata-mata amal kita. Apalagi kita umat Rasulullah SAW, amalnya ini sedikit. Salat cuma 5 waktu, puasa cuma sebulan yang wajib. Amalan kita sangat sedikit. Kalau kita bandingkan, coba kita hitung sehari semalam 24 jam. Berapa jam kita ibadah? Coba kita hitung. Kita dikasih oleh Allah SWT 24 jam. Berapa jam kita beribadah? Yang wajib salat 5 waktu berapa? 5 kali, 5. Satu salat berapa? Kalau seandainya 6 menit berarti 5 kali 6 30 menit. Setengah jam cuma. Allah SWT kasih waktu kita 24, setengah jam kita cuma untuk beribadah sama Allah. Enggak sebanding. Kalau mau sebanding gimana? 12 jam kita beribadah, 12 jam untuk dunia. Itu kalau mau sebanding. 12 jam akhirat, 12 jam dunia. Tapi Allah enggak seperti itu. Dan kita tidak mungkin mampu untuk itu. Yang setengah jam ini aja banyak juga yang bolong. Banyak juga yang telat. Banyak juga yang
lalai. Ini setengah jam cuman. Lalu bagaimana kita mengharap surga Allah SWT yang lebih hebat? Coba kita bayangkan sekarang kita mau masuk, coba kita lihat istana paling hebat di dunia ini, coba gimana? Masuk ke situ pasti kan ada bayarnya mahal atau tempat yang paling mewah lah. Nggak mungkin dengan harga yang ringan. Sekarang kita mau bayar surga, surga itu nggak ada bandingannya dengan dunia ini. Dengan amalan kita yang sangat sedikit, nggak sebanding. Makanya Nabi SAW ditanya, Nabi SAW mengatakan, tidaklah salah seorang di antara kalian masuk ke dalam surga karena amalannya. Kenapa? Amalan sedikit. Sampai engkau, hai Rasul, Rasul saja yang amalannya seperti itu, mengatakan seperti itu. Engkau juga, wahai Rasul. Iya, saya juga. Saya tidak masuk surga bukan karena kehebatan amalan saya, kata Nabi. Tapi karena Allah SWT, karena rahmat Allah SWT kepada kita. Makanya kita minta rahmat Allah. Bukan semata-mata amalan. Amalan kita sangat sedikit, nggak ada apa-apanya. Dibandingkan nikmat Allah SWT yang sangat besar. Nggak sebanding. Oleh karena itu kita harus tahu, harus paham dan sadar, memahami hakikat kehidupan kita. Yang setengah jam tadi jangan sampai lupa, jangan sampai lalai. Setengah jam, 24 jam dikasih, setengah jam ini diminta oleh Allah SWT. Masihkah kita lalai juga? Itu kan kebangetan namanya. Wajar Allah marah. Kalau Allah bilang nanti di akhirat, di hari kiamat, kamu dikasih 24 jam, setengah jam kamu suruh untuk beribadah saja nggak mau. Wajar Allah kalau Allah marah kemudian dilempar kita ke dalam neraka. Sangat wajar tentunya. Maka ini harus kita pahami dengan baik, bahwasanya kita beribadah itu bukan untuk Allah. Ibadah kita untuk kita. Dengan kita beribadah, mudah-mudahan Allah sayang sama kita, Allah SWT merahmati kita. Dengan itulah kita masuk surga, karena Allah sayang, karena Allah merahmati kita, kemudian Allah masukkan kita dalam surga. Itu. Jadi yang kita cari rahmat Allah. Jangan sampai melakukan apa yang dilarang oleh Allah atau yang membuat Allah murka. Bukan semata-mata kita masuk surga karena kehebatan amalan. Amalan kita nggak ada apa-apanya. Itu harus diingat. Makanya Allah SWT mengatakan dalam hadis Qudsi ini supaya kita paham, supaya kita tahu diri. Orang-orang yang merasa dia banyak ibadahnya dan sebagainya, apakah dia merasa soleh dan kemudian dia merasa bahwasanya surga dapat jaminan surga. Padahal apa? Kata Allah SWT, seluruh manusia, seluruh jin, kalau seandainya mereka bertakwa kepada Allah, tidak bertambah sedikit pun apa? Kekuasaanku, kata Allah. Sebaliknya juga kata Allah SWT, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasam dzalika min mulki syai'a. Sebaliknya juga kalau seandainya kita semua makhluk manusia jin, mulai dari manusia pertama sampai akhir zaman, jin pertama sampai akhir zaman, seluruhnya bermaksiat kepada Allah, zalim, melakukan kesyirikan, kekufuran kepada Allah, semuanya kufur. Kata Allah SWT, tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah SWT. Kita mau kufur kepada Allah, mau syirik sama Allah, mau bermaksiat kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Karena Allah enggak butuh itu. Dan Allah tidak terpengaruh dengan maksiat yang kita lakukan. Justru ya kita sendiri yang merusak diri kita. Kita sendiri yang menganiaya diri kita sendiri. Makanya Allah SWT mengatakan, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidaklah menzalimi kami. Maksudnya apa? Manusia ketika mereka melakukan maksiat tidaklah menzalimi kami, kata Allah. Tidak terzalimi kami sedikit pun. Tapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah SWT sedikit pun ya tidak butuh dan tidak terganggu dengan maksiat kita sedikit pun. Tidak terganggu Allah SWT. Tidak terpengaruh Allah SWT kekuasaannya, kebesarannya dengan maksiat yang kita lakukan. Ini menunjukkan Allah SWT Maha Kuasa. Allah SWT tidak butuh kepada makhluk. Kemudian Allah SWT katakan, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr.
Kalau seandainya kata Allah SWT, wahai hamba-hambaku kata Allah, kalau seandainya seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir mereka berdiri di satu tempat, satu padang pasir, tanah lapang yang luas, di satu tempat, kemudian mereka minta kepadaku semua persoalan mereka, kemudian aku berikan kepada mereka seluruh apa yang mereka minta. Si A minta, sekian minta, seluruh orang minta, seluruh manusia minta, seluruh permasalahannya, apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Kemudian aku kasihkan kepada mereka seluruh persoalan mereka, seluruh permintaan mereka, seluruh kebutuhan mereka. Tidaklah akan mengurangi perbendaharaanku, kata Allah SWT, kecuali seperti apa? Kata Allah SWT, seperti Anda memasukkan memasukkan jarum ke dalam laut. Coba kita pergi ke pantai Panjang sana. Nah, bawa jarum situ, masukin ke laut. Terus diangkat. Berkurang enggak air laut? Enggak ada sedikit pun berkurang. Itulah ibaratnya kalau Allah SWT memberikan seluruh kebutuhan makhluk, enggak berkurang kekuasaan Allah, enggak berkurang perbendaharaan Allah SWT. Ini menunjukkan Allah SWT Maha Kaya. Kita yang miskin. Manusia itu miskin. Allah SWT yang Maha Kaya, Maha sempurna. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Kata Allah SWT, wahai hamba-hambaku, sungguhnya ini semua adalah syariat inilah adalah amalan-amalan kalian yang aku hitung amalan kalian itu, kemudian aku berikan balasan yang berlipat ganda. Ini adalah kata Allah SWT, disyariatkan kita sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berbuat baik dan sebagainya. Ini adalah amalan kalian untuk kalian lakukan, kemudian aku balas amalan itu dengan berlipat ganda. Siapa yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, mendapatkan surga Allah SWT, maka hendaknya dia memuji Allah. Karena itu semua taufik dari Allah SWT. Kita bisa beribadah, kita bisa dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga, itu adalah rahmat dari Allah SWT. Hendaknya dia memuji Allah SWT. Wa man wajada ghaira dzalik, dan apabila seorang itu mendapati selain itu apa? Berarti keburukan. Dia dilemparkan dalam neraka, naudzubillah. Fala yalumanna illa nafsa. Maka janganlah dia menyesali kecuali dirinya sendiri. Jangan dia mengumpat kepada Allah SWT. Kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka? Karena Anda berbuat maksiat. Karena Anda menentang Allah. Karena Anda mengingkari nikmat Allah. Maka kata Allah, jangan Anda menyesali kecuali diri Anda sendiri. Ini amalan kalian, aku hitung. Siapa yang melakukan kebaikan, aku lipat gandakan, masukkan ke dalam surga. Siapa yang melakukan keburukan, maksiat, aku lemparkan ke dia ke dalam neraka. Makanya Allah SWT katakan dalam Al-Quran, faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, silahkan kata Allah. Siapa yang mau kafir, silahkan kata Allah. Kita diberikan pilihan, tidak dipaksa. Tapi apa? Siapa yang beriman, maka ada balasannya surga. Siapa yang kafir, ada balasannya neraka. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sebuah hadis qudsi yang cukup panjang ya, atau yang paling panjang mungkin dalam hadis ini atau dalam kitab ini, yang menceritakan kepada kita bagaimana hakikat kehidupan kita, hakikat diri kita sendiri, bahwasanya kita manusia adalah makhluk yang miskin, makhluk yang butuh kepada Allah SWT, dan Allah SWT Maha Kaya dan Maha Sempurna dan Maha Kuasa atas segala makhluknya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kita persilakan. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah kita cukupkan dan tutup pembahasan kita pada sore hari ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.